Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tryoutku. Di video kali ini saya akan bahas lagi latihan soal untuk trigonometrik persiapan tes CPNS tahun 2026. Nomor 1, hasil dari 21/3 dibagi 7/4 ditambah 5/6. Untuk 21/3 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 2 kali 3, 6, tambah 1, 7 ya. Jadi 7/3. Untuk pembagian berubah jadi tanda kali, tapi harus dibalik, 4 di atas, 7-nya di bawah. Ditambah dengan 5/6. Perhatikan di sini ada angka 7, bisa kita coret. Angkanya tinggal 4/3 ditambah 5/6. Angka 3 kita jadikan 6, kalikan 2, maka atasnya pun kalikan 2. Jadi 8/6 ditambah 5/6. Jadi 13/6, bentuk campurannya adalah 13 bagi 6 itu 2, bawahnya tetap 6, sisa ke 13-nya 1. 21/6 ada di pilihan jawaban yang B. Soal nomor 2, hasil dari 3/5 ditambah dalam kurung 7/10 dikurangi 2/3, kemudian nanti dibagi dengan 4/9. Perhatikan untuk yang 10 dengan 3, ini saya kalikan dengan 3 saja 10-nya. Yang 3 kalikan dengan 10 ya, supaya jadi angka berapa? Angka 30. Maka yang 7 kalikan 3, yang 2 kalikan dengan 10. Tulis ulang untuk 3/5, kemudian ditambah dalam kurung jadi 21, dikurangi 20, pernya sudah pasti 30, kemudian pembagian jadi kali, 9 di atas, 4-nya di bawah. Jadi 3/5, kemudian ditambah 1/30, dikali 9/4. Perhatikan ada angka 9 dengan 30 ya, kita bagi 3 saja, dapat 3, 9-nya, 30 bagi 3, 10. 3/5 tetap, kemudian ditambah atas kali atas, 3, bawah kali bawahnya jadi berapa nih? 4 kali 10, 40 ya. Angka 5 kita jadikan 40 kali 8, maka atas pun kali 8. Jadi 24 ditambah 3/40. Jawabannya adalah 27/40. Ada di pilihan jawaban yang D. Soal nomor 3, 5/6 dengan 3/8 kita kerjakan terlebih dahulu ya. Ini kita kalikan butterfly bisa jadi 48 ya, metode butterfly jadi 48. Kemudian 8 kali 5-nya 40, 6 kurang kali 3-nya 18. Kemudian dikali, ini kita jadikan angka 30 saja ya. Yang 10 kali 3, 15 kali 2, ini pun kali 3, ini kali 2 juga. Jadi 27 ditambah 4/30, bagi jadi kali, 12-nya tukar posisi dengan angka 11. 40 dikurangi 18 itu 22, 22/48, kemudian dikali 31/30, kemudian dikali lagi 12/11. Ada angka yang bisa kita sederhanakan ya. 12 dengan 48, ini dapat 4, kemudian 22 dengan 11 di sini dapat 2. 2 dengan 4-nya masih bisa kita sederhanakan ya. Di atas tinggal angka 31, di bawahnya 2 kali 30. 31/60 ada di pilihan jawaban yang A. Nomor 4, sebuah percetakan membutuhkan 12 liter untuk mencetak 1.600 buku. Kalau mau cetak 2.800 buku dengan tinta yang sama, berapa minimal tintanya? 12 liter ini kita bandingkan dengan X ya. Kalau 12 kan dapat 1.600. Nah, sekarang kalau 2.800 dapat berapa? Nolnya boleh dicoret 2 ya. 16 dengan 28 dibagi 4 dapat 4, ini dapat 7. 12 bagi 4 adalah 3, kalikan silang dengan 3 dengan 7. Jadi 3 dikalikan 7 jadi 21. Nomor 5, untuk membuat 150 roti diperlukan 3,75 kg. Kalau mau buat 420 berapa tepung yang diperlukannya? Jadi 150
kita bandingkan dengan 420, ini akan sama dengan 3,75, ini saya anggap 375 aja ya, 100-nya pindah ke bawah, kan dia sama dengan per 100. Nolnya boleh dicoret, kemudian kita cek angka 15 dengan 375. 375 dibagi 15 itu hasilnya 25 ya. Ini saya tulis ulang menjadi 1/42. Ini sama dengan 25 per 100x. 25 dengan 100 jadi 1/4 ya. Kemudian 4 dengan 42, ini dapat 2, ini dapat 21. Berarti 2x sama dengan 21. X-nya ya 21 dibagi 2, yaitu 10,5. C jawabannya. Sebuah kendaraan dinas menempuh perjalanan tertentu dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dalam waktu 5 jam. Agar perjalanan selesai 1 jam lebih cepat, berarti targetnya 4 jam ya, karena dari 5 jam, dia minta 1 jam lebih cepat. 60, ini beres 5 jam. Sekarang kalau 4 jam, ini berapa? Perbandingan tidak senilai. Jadi 60 bandingkan dengan X, 4-nya ditukar. Karena saya pakai konsep kali silang, tapi menggunakan perbandingan tidak senilai. Jadi harus dibalik ya. Perhatikan 60 bagi 4 dapat 15, 15-nya dikalikan dengan 5. Jadi X-nya 15 kali 5 sama dengan 75. Jawabannya yang B. Soal nomor 7, sebuah proyek renovasi rumah dapat diselesaikan oleh 20 pekerja dalam 24 hari. Kemudian udah kerja 6 hari, proyek dihentikan selama 3 hari karena kendala teknis. Agar proyek selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja yang diperlukan berapa? Untuk tambahan itu ada rumus cepatnya ya, ada pekerja awal dikali liburnya, dihentikannya, dibagi dengan sisa harinya. Pekerja awal itu kan ada 20. Kemudian liburnya dia terhenti selama 3 hari ya, kali 3, dibagi sisa hari. Sisa hari itu kan dari 24, udah kerja 6 hari, dipakai liburnya 3 hari. 20 kali 3 itu 60 ya, 24 dikurangi 6 itu adalah 18, 18 kurangi 3 15. Jadi 60 bagi 15 4 orang tambahannya. 8. Sebuah proyek dapat diselesaikan oleh 40 pekerja ini dalam waktu 20 hari. Nah, sekarang udah kerja 5 hari, berarti sisa waktunya 15 hari. Normalnya ini masih 40 pekerja, ya. 10 pekerja baru bergabung, ya. Berarti kan jadi 50 ya, karena tambah 10. Jadi ini berapa? Ini pasti lebih cepat harinya. Berapa hari lebih cepat? Kita gunakan perbandingan tidak senilai. Jadi 40 bandingkan dengan 50 sama dengan X-nya di atas, 15-nya di bawah. Gitu ya. Jadi 0-nya coret, 5 dibagi dengan 15 dapat 3 ya di sininya ya. Jadi 4 dengan 3 kalikan, X-nya jadi 4 kali 3, 12. Yang harusnya beres 15 hari, ya, ini malah lebih cepat jadi 12. Jadi dia 3 hari lebih cepat. 9. Rata-rata nilai ulangan dari 8 siswa adalah 76. Kemudian ditambahkan 2 siswa baru, rata-rata ulangannya jadi 78. Berapakah rata-rata nilai 2 siswa tersebut? Nah, kita cari tahu dulu jumlah dari 8 siswa ini berapa. Kalikan saja 8 dengan 76. Nah, untuk yang 2 orang ini saya misalkan A ya. A itu untuk jumlah 2 orang. Berarti yang tadinya 8 ditambah 2 orang jadi 10. Ini rata-ratanya jadi 78. 8 kali 76 hasilnya 608. Nah, 608 ini ditambah A, 78-nya kalikan dengan 10. Jadi 780. Jadi nilai A-nya adalah 780 dikurangi 608. Hasilnya sama dengan 172. Karena dia nanya rata-rata, ya, A itu kan untuk 2 orang. Berarti rata-ratanya,
Rata-ratanya ya jadi 172, ini dibagi dengan 2 orang. Jawabannya adalah 86. Ada di pilihan yang C. Nomor 10 tentang kecepatan ya. Seorang pegawai melakukan perjalanan dinas sejauh 180 km. Ia menempuh separuh perjalanan dengan kecepatan 60 km dan sisanya dengan kecepatan 90 km per jam. Berapa waktu totalnya? Berarti kalau 180 kita bagi 2, dia jadi 90 ya. 90 nanti ditambah 90. Untuk waktu pertama, dia itu jaraknya 90, kecepatannya 60. Ini hasilnya kan 1,5 ya. Kemudian untuk waktu yang kedua 90 per 90 juga. Kecepatannya kan 90 km per jam. Jadi 1 jam. Jadi totalnya ya 2,5 jam. Ada di pilihan yang 2 jam 30 menit berarti ya, yang B. Soal berikutnya nomor 11. Seorang pegawai menempuh perjalanan dari A ke B dengan jarak 120 km dengan kecepatan 60 km per jam. Saat kembali dengan jalan yang sama, ia hanya mampu melaju 40 km per jam karena hujan. Kecepatan rata-ratanya, berarti total ya. Untuk total perjalanannya, karena dia pergi 120, pulang juga 120, jadi total perjalanannya 240 km. Untuk waktu yang pertama, dia itu kan 120 ya, 120 jaraknya dibagi kecepatannya 60. Jadi dia 2 jam. Nah, sedangkan waktu yang kedua ketika untuk pulang 120 juga jaraknya, cuma dibagi 40. Jadinya 3. Sehingga total waktunya jadi 5 jam. Kecepatan rata-rata berarti total jarak 240 dibagi 5 jam. Ya, 10 dibagi 5 aja, anggap 10 bagi 5 ini jadi kali 2. Jadi 48, jawabannya A. Soal nomor 12, dua kendaraan berangkat dari dua kota yang berjarak 300 km ya, secara bersamaan dan saling mendekat. Kendaraan pertama 70 km per jam dan kendaraan kedua itu 80 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh kendaraan pertama saat mereka berpapasan? Untuk waktu papasan itu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan kendaraan yang kedua. Jaraknya itu kan 300 dibagi kecepatan pertama itu 70 ditambah 80 untuk kecepatan kedua. Jadi 300 ini dibagi 150 ya, jadinya 2 jam. Jadi 2 jam mereka akan berpapasan. Ditanyakan jarak yang ditempuh kendaraan pertama itu adalah 70 dengan waktunya 2 jam. Berarti jarak yang ditempuh kendaraan pertama saya anggap J1 itu adalah 70 dikali 2 jam, yaitu 140. C jawabannya. Nomor 13, sebuah mobil berangkat pukul 8 dengan kecepatan 60 km per jam. 2 jam kemudian, berarti kan ditambah 2 ya. Ini ditambah 2 ya jadi 10.00. Menyusul dengan kecepatan 90 km per jam. Pukul berapa mobil kedua menyusul mobil pertama? Nah, kalau ini kita bisa gunakan rumus waktu susulan ya, tapi harus cari tahu dulu selisih kecepatannya. Selisih kecepatan adalah 90 dikurangi 60, yaitu 30 km per jam. Kemudian kita harus cari tahu jarak mobil pertama, karena dia sudah berangkat kan. Jarak yang pertama itu ya dia selama 2 jam dengan kecepatan 60 km per jam, dia udah nempuh 120 km. Jarak inilah yang harus disusul oleh kendaraan yang kedua. Jadi waktu susulnya yaitu jarak 120 dibagi selisih kecepatannya yaitu 30, yaitu 4. Jadi 4 jam kemudian dia akan menyusul dari jam 10 ya. Jadi jam 10 ditambah 4 jam, jadi jam 14.00.
Nomor 14 ada pola huruf ya. Dari A ke F itu dia loncat 5. Dari F ke J dia loncat 4. J ke M dia loncat 3. M ke O dia loncat 2. Berarti dari O berikutnya dia loncat 1. Berarti setelah O huruf P. Jawabannya yang A. Nomor 15 di sini ada 1/4. Ada 1/4, kemudian ada 1/2, ada 0,75 jadi 3/4 ya. 3/4 dan juga ada 12/12. Nah, di sini penyebutnya yang paling besar 12 ya. Kita coba jadikan semuanya angka 12. Yang 4 ini kali 3. Yang 2 kali 6, yang 4 kali 3. Atasnya tinggal mengikuti bagian yang bawahnya. Ini jadi 3/12, 6/12, 9/12, dan 12/12. Selanjutnya berapa per 12? 3, 6, 9, 12 tuh loncat 3 ya. Berarti ini 12 ke 3, angka berikutnya ke angka 15. 15/12 jawabannya tidak ada, kita perkecil aja ya, bagi 3 jadi 5, bagi 3 jadi 4. Bentuk campurannya 1/4. Jawabannya yang D. Mudah-mudahan pembahasan soalnya bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.